Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Yuli Endra, salah satu dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Saat ini home base saya ada di Prodi Informatika, dan pada kesempatan kali ini juga saya sebagai dosen pembimbing lapangan MBKM mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Video ini saya buat untuk membuat atau menjawab beberapa poin yang memang diminta untuk mahasiswa. Yang pertama adalah bagaimana proses bimbingan MBKM mahasiswa yang saya jadikan atau saya yang menjadi dosen pembimbing lapangan. Nah, mahasiswa yang mengikuti MBKM itu merupakan mahasiswa yang telah terpilih atau mendaftar di program MBKM. Seperti yang kita ketahui bahwa MBKM ini merupakan salah satu program inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan bagaimana mahasiswa bisa bekerja atau belajar bekerja di dunia industri. Jadi tidak hanya bekerja atau belajar di kampus saja, tetapi mahasiswa juga bisa belajar dan mencari pengalaman di luar sana. Dan itu menjadi apresiasi kami sebagai tenaga pendidik atau sebagai dosen untuk membantu teman-teman para mahasiswa untuk mengikuti program ini, sehingga nanti ketika mereka lulus mereka sudah memiliki bekal dan tentunya memiliki pengalaman yang bisa bersaing di dunia bekerja ataupun di dunia wirausaha. MBKM sendiri program yang sudah diluncurkan mungkin 2-3 tahun yang lalu, tentunya berdampak positif bagi kami dosen, kemudian universitas ataupun mahasiswa sendiri. Nah, pada semester ini saya mengampu beberapa mahasiswa MBKM yang tentunya mengikuti part atau bagian masing-masing yang sudah diinisiasi oleh MBKM, baik mengajar di sekolah atau beberapa hal yang lain mengikuti program MBKM. Nah, bagaimana teknik untuk bimbingannya? Kami melakukan bimbingan secara periodik ataupun secara berkala, bisa 1 atau 2 minggu itu kita bertemu untuk memberikan sharing bagaimana mahasiswa dalam proses MBKM-nya. Mereka menjelaskan bagaimana proses MBKM itu dijalankan, kemudian juga bagaimana benefit atau keuntungan atau apa saja sih kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tentunya ini akan berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain karena part ataupun bagian-bagiannya itu berbeda-beda, seperti itu. Nah, tentunya cara bimbingan dari DPL dan juga mahasiswa tentunya menjadi hal yang menjadi prioritas. Jangan sampai nanti mahasiswa hanya bergerak atau berjalan sendiri terkait dengan MBKM-nya. Mereka selalu diskusikan dengan saya seperti yang saya jelaskan tadi di waktu-waktu tertentu, baik secara online ataupun secara offline. Kemudian kita juga mencari solusi jika ada kendala-kendala yang mereka hadapi. Tentunya di Universitas Bandar Lampung pun ada track record-nya di sistem informasi akademik atau yang sering kita sebut dengan UBL Apps, itu memiliki logbook atau capaian-capaian kegiatan mahasiswa MBKM. Di situ dosen pembimbing lapangan pun bisa melihat logbook mahasiswa setiap harinya sampai MBKM itu selesai. Nah, yang kedua adalah bagaimana pendapat saya tentang MBKM itu sendiri. Jadi MBKM itu merupakan salah satu gagasan yang menurut saya dapat membantu mahasiswa untuk mencari pengalaman belajar langsung ke dunia industri ataupun mencari kegiatan-kegiatan yang tentunya positif, yang tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi mereka langsung belajar kepada orang-orang ataupun tutor-tutor yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tentunya itu merupakan suatu hal yang positif dan tentunya menjadi hal yang ya masih baru ya dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau dulu sistemnya masih belajar mengajar KBM, sekarang kita sudah masuk ke MBKM dan tentunya
sudah berjalan beberapa waktu, universitas, dosen, dan mahasiswa sudah bisa beradaptasi dengan kegiatan MBKM, walaupun tentunya masih ada kekurangan sedikit tentang hal-hal yang terkait dengan MBKM, mungkin dari konversi nilai yang memang tidak sesuai dengan kegiatan yang dicapai, atau hal-hal yang lain itu teknis dari hal penilaian, dan tentunya itu bisa diperbaiki. Nah, saran saya ke depannya yaitu untuk MBKM memang lebih memprioritaskan bagian-bagian atau part-part tertentu di universitas yang di MBKM sendiri itu ada 9 bagian yang dapat dipilih mahasiswa, dan tentunya itu juga harus ada aturan khusus dari kementerian terkait bagaimana konversi nilai. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mengikuti kalau di informatika itu seperti course yang mengambil pemrograman misalnya, waktu yang mereka tempuh itu dari pagi sampai malam. Ada juga mahasiswa yang misalnya mengajar di sekolah. Kadang tidak semua, tetapi ada beberapa mahasiswa yang memang tidak terlalu diberdayakan, dan tentunya itu akan membingungkan dosen pembimbing lapangan untuk memberi konversi nilai. Kemudian juga saran saya kementerian memiliki patokan nilai, karena kalau misalnya mahasiswa magang misalnya di salah satu perusahaan atau di sebuah organisasi, yang dinilai hanya kecakapan saja, terkait soft skill saja. Hard skills-nya tentunya itu juga ada pedoman, dan tentunya ada referensi khusus yang memang bisa diadopsi dari perusahaan-perusahaan tersebut, dari organisasi tersebut, sehingga antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain terkait dengan proses MBKM itu tidak saling timpang. Ada yang satu memang MBKM-nya kerja keras, yang satu santai, tetapi nilainya mendapat nilai yang sama, dan tentunya itu menjadi PR untuk kita semua. Tetapi secara keseluruhan program ini sangat baik, sangat dapat digerakkan atau dilanjutkan di periode-periode tertentunya, walaupun tentunya banyak masukan bukan hanya dari dosen pembimbing lapangan, mungkin saja dari mahasiswa dan yang lainnya. Mungkin itu saja video singkat saya terkait dengan MBKM. Terima kasih sudah mengikuti, mahasiswa sudah mengikuti program MBKM. Terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengadakan program MBKM ini. Semoga kedepannya MBKM selalu sukses. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.